Oke Sobat Timnas, kali ini kita akan bahas 5 kandidat calon kuat yang akan melatih Timnas Indonesia selanjutnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Kluivert yang gagal bawa Timnas masuk Piala Dunia langsung dipecat oleh federasi. Dan sampai saat ini Indonesia belum punya pelatih baru pengganti Patrick Kluivert. Namun PSSI sedang mengupayakan mencari pelatih baru buat Timnas Indonesia. Dan kali ini cara menentukan pelatih Timnas akan sedikit berbeda dari sebelumnya, ujar Erick Thohir. Dia menugaskan manajer Timnas sekaligus Ketua BTN Bapak Sumarji dan juga Dirtek Alexander Zwiers untuk mengumpulkan nama-nama calon pelatih yang mereka pilih. Lalu diserahkan ke federasi, untuk keputusan siapa yang nantinya akan jadi pelatih Timnas Indonesia, keputusan tetap ada di federasi. Kandidat nama-nama calon pelatih pun mulai bermunculan. Yang pertama, seperti nama STY, nama STY sendiri itu bukanlah nama yang asing di telinga supporter Indonesia. Dia pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia U20, U23 dan Timnas Senior, dan banyak prestasi yang ia torehkan untuk Timnas Indonesia di semua kelompok umur, termasuk membawa Timnas Senior sampai round 3, dan hasilnya pun cukup bagus. Namun pada awal tahun 2025 dia dipecat dan diganti dengan Patrick Kluivert dengan alasan komunikasi. Namun begitu banyak supporter yang ingin Timnas Indonesia dinahkodai lagi oleh STY. Dan bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Seperti yang dibilang Andre Rosiade di salah satu podcast, saya menyarankan PSSI untuk CLBK bersama Coach Shin. Selain dia sudah tahu culture sepak bola kita, federasi juga GK perlu keluarin lagi banyak biaya, karena yang kita tahu, kompensasi untuk STY masih kita cicil sampai saat ini. Jadi kita masih bisa lobby-lobby lah. Selanjutnya ada nama Timur Kapadze. Publik sepak bola Indonesia juga menyebut Timur Kapadze sangat layak menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Pasalnya ia juga mempunyai track record yang bagus saat menangani Uzbekistan dan beberapa hari lalu Kapadze juga sempat datang ke Indonesia. Mungkin juga ada hubungannya dengan federasi yang saat ini sedang mencari calon pelatih buat Timnas Indonesia. Inilah sedikit informasi pencapaian Timur Kapadze selama menukangi Timnas Uzbekistan. Timur Kapadze telah meraih beberapa pencapaian signifikan bersama tim nasional Uzbekistan, terutama di level U23, yang paling menonjol meliputi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ini adalah pencapaian bersejarah karena Uzbekistan U23 untuk pertama kalinya berhasil lolos ke Olimpiade. Tiket ini didapatkan setelah mencapai final Piala Asia U23 2024, yang sebelumnya mereka berhasil menaklukkan Timnas Indonesia U23 di babak semifinal. 2 kali runner-up Piala Asia U23, ia berhasil membawa tim muda Uzbekistan melaju ke final turnamen Piala Asia U23 secara berturut-turut pada edisi 2022 dan 2024, meskipun harus puas di posisi kedua. Medali perunggu Asian Games 2023, Kapadze juga mengantarkan tim Uzbekistan meraih medali perunggu pada ajang Asian Games 2023. Lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bersama tim senior, ia turut serta dalam bagian tim kepelatihan yang berhasil membawa tim senior Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Secara umum, Kapadze dikenal karena kemampuannya mengembangkan pemain muda dan membangun performa tim yang solid. Dengan rekor hanya 1 kekalahan dalam 12 pertandingan di beberapa titik masa jabatannya, menunjukkan ketangguhan tim asuhannya. Ketiga ada nama Jesus Casas. Jesus Casas disarankan menjadi pelatih Timnas Indonesia karena dianggap layak berdasarkan pengalaman di Asia, rekor bagus melawan Indonesia, serta disiplin dan keahlian taktiknya. Saran ini muncul dari berbagai pihak, termasuk publik sepak bola dan media, setelah pemecatan pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert, dan berita tentang Casas yang masuk sebagai salah satu kandidat pelatih. Alasan Jesus Casas disarankan. Berpengalaman di level Asia, Casas memiliki pengalaman melatih di Asia, terutama saat menukangi timnas Irak dan berhasil membawa tim tersebut kompetitif di ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah mengenal kekuatan dan gaya main timnas Indonesia. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Casas berhasil membawa timnas Irak mengalahkan timnas Indonesia, sehingga ia dinilai sudah memahami gaya permainan tim Garuda, disiplin dan ahli dalam strategi. Casas dikenal sebagai pelatih yang disiplin, detail, dan modern dalam taktik, yang dinilai cocok untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih baik di ajang mendatang. Ex-pemain timnas, Indrianto Nugroho, secara pribadi lebih cocok dengan Jesus Casas karena berhasil membawa Irak menjadi lebih baik di Asia dan diharapkan bisa membawa perubahan strategi di timnas Indonesia. Kandidat kuat yang keempat ialah Giovanni van Bronckhorst. Ia menjadi kandidat kuat pelatih timnas Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai asisten pelatih di Liverpool di bawah Arne Slot. Giovanni van Bronckhorst dikabarkan masuk dalam bursa calon pelatih kepala timnas Indonesia setelah kepergian Patrick Kluivert. PSSI dikabarkan telah mengutus perwakilan yaitu Pak Sumarji untuk mewawancarai para kandidat di Eropa. Salah satu alasan kuat rumor ini adalah karena Van Bronckhorst memiliki garis keturunan Maluku, Indonesia, yang membuatnya menarik bagi publik sepak bola tanah air.
Van Bronckhorst memiliki rekam jejak sebagai pelatih kepala yang sukses, termasuk memenangkan gelar Liga bersama Feyenoord dan membawa Rangers ke final Liga Eropa. Media Inggris dan Vietnam turut menyoroti rumor ini. Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul van Gastel, yang pernah menjadi asistennya, menyatakan keraguannya Liverpool akan melepas Van Bronckhorst, mengingat posisinya saat ini di klub Premier League tersebut. Dan pernyataan itu dibantah Liverpool, mereka bilang tidak akan menghalangi jika PSSI melakukan pendekatan resmi. PSSI sendiri diperkirakan akan memberikan pengumuman resmi mengenai pelatih baru Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Jadi kita tunggu saja ya Sobat Timnas. Dan di kandidat calon pelatih terakhir ada nama yang mungkin kita sudah gak asing banget, siapa lagi kalau bukan Bung Towel. Bukan tanpa sebab, nama Bung Towel tiba-tiba jadi pilihan para netizen pasalnya banyak publik sepak bola yang sudah mengikuti banyak jejak beliau, dari mulai tahun 2020-an Bung Towel yang kerap sekali mengkritik pelatih sebelumnya, dan bahkan beliau enggak segan untuk memberitahu pelatih sebelumnya, dari mulai komposisi pemain dan juga formasi apa yang seharusnya dipakai sama pelatih tersebut. Selain dia mahir menganalisa, dia juga mempunyai filosofi sepak bola yaitu permainan tiki-taka. Dan kita berharap semoga di saat Bung Towel menjadi pelatih timnas kita akan bermain cantik seperti Barcelona era Pep Guardiola dahulu. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel ini ya Sobat Timnas biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya.